Jadi sebelumnya tuh karena aku adminnya di Twitter itu. Iya, terus sebelumnya tuh ya biasa aja, nggak yang viral-viral banget. Tapi setelah sudah belajar, aku jadi mempertimbangkan mana konten yang harus di-post, mana yang nggak usah gitu. Jadi setelah itu jadi lebih sering hit tweet. Hit tweet. Berapa ya? Terakhir 1.700 likes gitu, terus views-nya 20.000. Halo. Ya, yang pertama mungkin boleh kenalan dulu dan ceritain gimana backgroundnya. Halo semuanya, kenalin aku Asyila Zalfa. Aku dari Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia, lulus tahun 2024 kemarin. Boleh diceritain nggak? Apa sih poin-poin yang kakak rasain dulu gitu sampai akhirnya mutusin nih, aku harus ikut program belajar bekerja ini. Setelah lulus, aku kan lulusan pendidikan. Jadi otomatis kalau lulusan pendidikan biasanya jadi guru. Tapi aku nggak mau buat jadi guru dan aku memutuskan untuk switch career. Terus aku akhirnya nemu di Instagram ada program belajar bekerja. Akhirnya aku tertarik untuk ikut nyoba. Siapa tahu bisa jadi upgrade skill aku gitu untuk dapat pekerjaan yang selain guru. Yang nih tertarik belajar sosial media marketing? Sosial media itu kan udah lengkap banget, apa-apa kita pasti pakai sosial media. Nyari informasi biasanya pakai sosial media, terus kadang nyari tren-tren yang lagi booming banget itu dari sosial media. Terus aku juga ngelihat sosial media itu tuh bisa buat interaksi antara perusahaan atau brand buat narik audiens. Buat audiens itu bisa membeli produknya atau misalnya ikut ya kayak misalnya luar sekolah ini dan menarik audiens untuk ikut programnya kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih ekspektasi kakak soal sosial media marketing itu gitu? Tadinya aku pikir tentang sosial media marketing itu bakal agak rumit gitu ya. Soalnya banyak yang perlu dipelajarin gitu. Tapi setelah mempelajari di luar sekolah ini nggak begitu rumit asalkan kita punya niat dan punya kemauan buat belajar gitu. Sosial media marketing itu mungkin lebih seru gitu ya daripada program-program yang lainnya. Oke, jadi gimana sih kakak ngelihat sosial media saat ini? Kalau menurut aku sosial media mungkin lebih ke dampaknya ya. Dampaknya itu tentang bagaimana orang ini menggunakan sosial media itu gimana. Terus juga ada bagaimana orang itu memperoleh informasi dari sosial media. Kadang masih ada yang percaya dengan hoax gitu kan. Terus nggak dipilih-pilih dulu informasi mana yang benar, mana yang enggak. Selain itu juga sosial media ini banyak bikin orang-orang itu jadi FOMO. Pasti ada tren baru ikutan, ada barang baru ikutan beli gitu. Selanjutnya ada hal berkesan nggak sih selama ikut program belajar bekerja itu? Untuk hal berkesan selama ikut program ini itu mungkin waktu pengerjaan tugas, terus juga ada supervisor yang selalu mengapresiasi hasil kerja saya. Terus waktu itu juga pernah ditayangin waktu lagi live class gitu, ditayangin di Zoom di Google Meet-nya, dijadiin contoh untuk teman-teman yang lain gitu. Ini contoh yang udah bagus gitu kata supervisornya. Nah, mungkin tadi nyambung ke situ juga sih. Bisa ceritain nggak soal pengalaman ngerjain proyek sosial media yang dibuat di program itu gitu? Kalau tentang proyeknya itu pertama-tama waktu itu penugasan itu tentang tujuan marketing gitu, ada yang brand awareness gitu. Terus waktu itu kayak kita disuruh bikin ceritanya kayak kita punya brand, terus kita nentuin tujuan campaign-nya apa, terus tagline-nya apa gitu-gitu. Dan itu menurut aku tantangan banget buat aku karena aku kan awalnya gak punya brand, gak tahu apa-apa gitu. Tapi kita diposisikan sebagai seseorang yang punya brand gitu. Jadi lumayan challenging buat aku. Kalau boleh tahu topik apa sih yang paling menarik bagi kamu gitu? Aku paling suka KOL, tentang KOL. Kenapa tuh suka sama KOL? Awalnya aku ngeliat kayak ini kita kerja sama influencer gitu kan, kita tentang brand dan influencer. Terus waktu itu ada penugasan tentang kita nyari KOL, kayak ngelis KOL-nya gitu yang cocok dengan target sama brandnya itu
Terus waktu itu ada juga tentang bikin SOW. Nah itu menarik banget buat aku karena sebelumnya aku gak pernah sama sekali bikin kayak gitu, dan aku pengetahuan aku tentang KOL itu minim banget. Terus karena di sini belajar tentang KOL, jadi aku kayak oh jadi kayak gini gitu. Terus lama-lama aku nyari informasinya lagi kan tentang KOL. Aku buka TikTok tentang KOL, terus ternyata emang menarik banget dan seru banget. Jadi aku terpikir buat oh apa jadi KOL spesialis aja ya gitu. Nah kalau boleh tahu nih, apa sih perbedaan yang kakak rasain itu sebelum ikut program dan sesudah ikut program? Jadi sebelum aku ikut program social media marketing ini, aku udah kerja jadi social media admin. Tapi waktu itu aku masih planning kontennya ya kayak gitu aja, biasa aja. Terus ngepost konten ya udah post aja gitu tanpa harus mikirin ini itunya gitu. Terus akhirnya setelah ikut social media marketing di luar sekolah ini, aku jadi tahu gitu kalau misalnya kita mau ngupload konten itu nggak cuma asal post aja, tapi ada yang harus dipertimbangkan, mungkin kayak captionnya, atau kita bisa pakai CTA buat narik audiens gitu. Boleh diceritain nggak soal mentor yang ngajarin kakak itu gimana? Udah cukupkah atau perlu ada yang diimprove dari si mentornya sendiri? Kalau menurut aku dari mentor itu udah cukup bagus banget. Kita ada pertemuan live class gitu selama 1 minggu sehari, dan itu menurut aku emang udah cukup aja gitu. Terus setelah habis live class juga pasti aku baca-baca lagi. Terus selama live class itu mentor itu selalu ngajarinnya tuh nggak yang monoton gitu, tapi dia sambil kayak bercanda gitu, asik lah untuk seorang mentor. Terus juga mentor ini selalu mengapresiasi anak-anaknya atas hasil kerjanya, dan itu yang bikin aku senang. Waktu itu siapa nama mentornya? Kamirsa. Menurut kakak program ini tuh rekomen nggak sih buat pemula gitu atau mahasiswa yang baru lulus? Menurut aku sangat recommended. Contohnya aku aku kan baru lulus juga, terus aku ikut program ini. Sebelumnya nggak ada basic apa-apa, terus juga background pendidikan aku bukan marketing, malah kan pendidikan. Terus benar-benar rekomen banget buat siapapun yang mau ikut program ini, terus misalnya mau switch career atau upgrade skill, itu berguna banget, sangat rekomen. Setelah selesai ikut program nih, apakah ilmu yang kakak dapatkan itu bisa terpakai gitu di tempat kerja sekarang ini? Bisa, kayak yang tadi aku bilang, setelah ikut social media marketing, perbedaannya dari yang kontennya gitu-gitu aja, tapi sekarang jadi lebih mempertimbangkan konten mana yang harus di post gitu kan. Jadi sebelumnya tuh karena aku adminnya di Twitter itu, ya terus sebelumnya tuh ya biasa aja, nggak yang viral-viral banget. Tapi setelah sudah belajar, aku jadi mempertimbangkan mana konten yang harus di post, mana yang nggak usah gitu. Jadi setelah itu jadi lebih sering hit tweet. Berapa kan? Terakhir 1.700 likes gitu, terus viewsnya 20.000. Wih, mantap. Apa nih plan kakak ke depannya? Plan aku ke depannya paling aku bakal upgrade skill terus sih. Terus aku juga mau nambah-nambahin course gitu. Terus biar skill aku makin banyak dan gak di situ-situ doang. Jadi aku bakal terus berkembang untuk upgrade diri. Ayo gabung program Belajar Bekerja agar kamu lebih siap secara profesional. Cek website belajarbekerja.com untuk info selengkapnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.